Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, sehat-sehat semua ya. Semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Dwi di PJJ tematik 2D Hidup Bersih dan Sehat, subtema 4, Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pasti kalian tadi sudah berdoakan dan merajai suratnya ya. Jangan lupa tetap selalu berdoa ya. Anak-anak jangan lupa bukunya untuk selalu dibawa. Kita sama-sama yuk. Kita buka halaman 75. Di sini hidup bersih sehat di tempat umum. Yuk kita baca bareng biar kalian bacanya lancar. Tempat umum merupakan tempat yang digunakan bersama. Misalnya pasar, stasiun, jalan raya, dan tempat wisata. Di tempat umum biasanya terdapat banyak orang. Menjaga kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau kalian ke tempat umum, apa yang kamu lakukan untuk menjaga kebersihan? Nah, yang harus kalian lakukan yang paling kecil adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, ingat, sampahnya boleh disimpan di tas dan nanti di rumah dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau di tempat umumnya ada tempat sampah, boleh dibuang ke tempat sampah. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka halaman 80. Nah, di halaman 80 kita akan melihat dan membaca lagi. Coba kita baca bareng-bareng ya. Nina membantu ayah menyapu jalan di depan rumah. Daun-daun kering disapu, sampah dikumpulkan lalu dibuang ke tempatnya. Jalan tampak bersih, rumput dan tanaman tumbuh dengan rapi. Tidak semua jalanan bersih dan sehat. Ada jalan yang tidak terawat. Banyak tumpukan sampah di tepi jalan. Baunya mengganggu pengguna jalan. Selokan di tepi jalan juga dipenuhi sampah. Jika hujan turun, air dapat meluap ke jalan. Jalanan tidak dapat digunakan dengan nyaman. Setelah membaca teks di atas, coba kamu bisa menjelaskan perbedaan jalan terawat dan tidak terawat? Nah, kalau jalan terawat, bersih, rumput dan tanamannya tumbuh dengan rapi. Sedangkan yang tidak terawat, banyak tumpukan sampah di jalan, baunya tidak sedap. Solokan di tepi jalan juga banyak sampah. Kalian pun tidak nyaman jika melewati jalan itu. Nah, untuk itu kita tidak boleh membiarkan jalan menjadi kotor. Bagaimana? Siapa yang pernah melihat jalannya kotor? Iya, banyak sekali ya. Nah, kita nggak boleh meniru orang yang hidupnya kotor. Nah, sekarang kita buka lagi yuk halaman 83. Di sini ada sebuah percakapan. Ibu mengajak Nina ke pasar. Mula-mula Nina tidak mau ikut ibu. Yuk kita bareng baca percakapannya. Nanti ada yang jadi ibu dan ada jadi Nina. Mulai ya. Pasar ini bersih dan nyaman ya Bu? Tentu saja Nina. Kios pedagang ditata rapi. Semua pedagang membuang sampah dengan tertib.
Tidak ada sampah yang berserakan, lantai di dalam pasar juga bersih dan tidak becek. Tadinya Nina tidak mau ikut karena biasanya pasar kotor dan bau, Bu. Memang ada beberapa pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Sebaiknya kita menjaga kebersihan di pasar agar terasa nyaman ketika berbelanja. Nah, tentunya kalian pernah ikut bundanya ke pasar ya. Nanti kalian boleh tanya, pasar mana sih Bu yang kotor dan yang bersih? Lalu kalian ceritakan ke Bu Guru nanti keadaan pasar yang pernah kalian lihat ya. Nah, untuk selanjutnya di halaman 83 nanti kamu kerjakan. Yuk kita bareng lagi buka halaman 84. Nah, sekarang yuk baca lagi bareng, semuanya semangat. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Pasar termasuk tempat umum. Ada banyak orang di pasar. Banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Seringkali kebersihan di pasar kurang terjaga. Para pedagang tidak membuang sampah di tempatnya yang disediakan. Akibatnya banyak tumpukan sampah di beberapa tempat. Sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan dihinggapi lalat. Untuk menjaga kebersihan pasar, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Coba tuliskan informasi penting yang kamu peroleh dari teks di sana. Diingat-ingat, pasar adalah apa? Oke? Hebat. Yuk, sekarang kita bareng-bareng lagi ya. Coba kita buka halaman 92. Nah, di sini banyak loh bacaannya, tapi nggak boleh menyerah karena kalian harus pintar bacanya ya. Yuk, bareng-bareng lagi baca ya. Keluarga Nina mengolah sampah dengan baik. Mereka membuang sampah menurut jenisnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sampah organik berasal dari benda tidak hidup. Contohnya kaca, plastik, dan logam. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Keluarga Nina menyetorkan sampah yang biasa didaur ulang ke bank sampah. Bank sampah adalah tempat penampungan sampah. Sampah itu lalu ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya. Sampah yang dikumpulkan akan dijual untuk didaur ulang. Bank sampah dapat bermanfaat. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Sampah di sekitar kita dapat memberikan manfaat jika diolah dengan baik. Lingkungan pun menjadi bersih dan sehat. Nah, bagaimana? Apakah kalian pernah melihat bank sampah? Nah, kalau yang belum pernah boleh dilihat tuh di YouTube, di internet. Bagaimana itu bank sampah ya? Anak-anak, hari ini kita belajarnya membaca. Biar kalian lancar membacanya ya. Nah, Bu Guru berharap kalian tidak bosan untuk membaca. Karena dengan membaca membuka jendela ilmu. Anak-anak, pelajaran muatan bahasa Indonesia hari ini cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.